Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan, jumpa lagi di konten litigasi di Media Kami Bangun Jakarta. Kalau sebelumnya di season pertama kita sudah berbicara terkait bipartit. Bipartit dalam hal ini adalah konten kita adalah tentang PPHI. Apa itu PPHI? Adalah penyelesaian perselisihan industrial. Kita akan berbicara tahapan-tahapan sampai kepada tingkat pengadilan, tingkat Mahkamah Agung nantinya. Tetapi kita akan coba tahap demi tahap. Memang ini sederhana tapi saya yakin sederhana bagi orang yang mengerti atau yang paham. Tetapi saya yakin juga bahwa ini tidak mudah bagi kawan-kawan buruh di luar sana ketika memang betul-betul tidak memahami atau tidak mengetahui tahap-tahap atau langkah-langkah sampai kepada yang namanya pengadilan. Hari ini kita akan bicara terkait tripartit, bahwa kemarin kita bicara bipartit antara pekerja atau yang mewakilinya dengan pengusaha atau juga yang mewakilinya dalam hal terjadi perselisihan. Maka tahap pertama kemarin kita bicara tentang bipartit, artinya dua pihak di sini. Kali ini kita akan bicara tripartit, di mana hal ini sudah melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah pemerintah dalam arti suku dinas tenaga kerja ataupun dinas tenaga kerja artinya provinsi, tergantung wilayah masing-masing. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, bahwa ketika memang di dalam bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau para pihak dalam hal ini, hasil bipartit itu ada dua, ada kesepakatan, ada juga yang tidak terjadi kesepakatan, atau kalau kita bicara bahasanya adalah deadlock. Kalau terjadi kesepakatan, di pertemuan pertama saya sudah singgung bahwa akan dibuangkan dalam sebuah PB atau perjanjian bersama. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah perjanjian bersama, ya. Jadi para pihak menuangkan apa yang sudah disepakati dalam bentuk PB ini. Ya, ini yang menjadi acuan ketika memang terjadi kesepakatan dalam bipartit itu. Dituangkanlah dalam PB, ya. Ke PB ini menjadi sebuah kesepakatan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Di PB ini dituangkan kesepakatan-kesepakatan apa menjadi solusi ketika terjadi perselisihan. Itu adalah PB, perjanjian bersama. Idealnya memang PB ini harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial supaya memiliki kekuatan. Gitu. Jadi pada akhirnya nanti ketika terjadi pelanggaran atau katakanlah semacam prestasi ketika para pihak tidak menjalankan isi dari PB ini, maka pihak yang lain bisa melakukan gugatan menggunakan PB ini. Itu secara singkatnya. Tetapi ketika tidak ada kesepakatan, maka para pihak atau salah satu pihak itu bisa mencatatkan persoalan atau perselisihan ini ke tingkat tripartit, ke suku dinas tenaga kerja atau dinas tenaga kerja tingkat provinsi di wilayah masing-masing. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 02 tahun 2004 di pasal 4 ayat 1, dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Artinya memang ada bukti pendukung di sini ketika para pihak atau salah satu pihak mencatatkan ini ke perselisihan ke tingkat tripartit, ya. Apa bukti-bukti yang dilampirkan di sini? Tentu yang bukti dilampirkan adalah risalah perundingan bipartit. Seperti kemarin saya bilang, ada 2 kali minimal bipartit harus dilakukan, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Itu situasional. Nah, risalah yang dimaksud adalah risalah yang seperti ini. Ini adalah risalah bipartit yang pertama. Risalah ini memuat perusahaan dengan buruh atau yang mewakilinya, bisa serikat pekerja, bisa juga pengacara. Begitupun dengan pengusaha. Artinya para pihak di sini harus dimuat atau para yang mewakilinya, ya. Lalu juga ada nanti daftar absensi. Lalu yang terpenting adalah bahwa ada kesimpulan dari bipartit ini. Nah, ketika kita bicara sudah tripartit, artinya kesimpulan dalam bipartit ini tentunya adalah tidak terjadi kesepakatan. Nah, kesimpulan di sini adalah sangat penting yang menandakan bahwa perundingan bipartit itu tidak mendapatkan hasil. Ini adalah salah satu bukti penting atau maksudnya fakta pendukung yang sangat penting ketika memang kita mencatatkan perselisihan ini ke tingkat tripartit.
Ya, seperti dikatakan tadi undang-undang dengan melampirkan bukti-bukti, ada bukti kehadiran di sana, ada bukti di risalah di sana minimal 2 kali. Lalu setelah bukti-bukti ini terkumpul, artinya para pihak ya membuat pencatatan perselisihan, atau kita biasa sebut kita memohon kepada suku dinas atau dinas tenaga kerja permohonan pencatatan perselisihan. Seperti yang ini adalah contoh permohonan pencatatan kita ke Sudin Jakarta Timur. Di sini kita akan memohon kepada suku dinas tenaga kerja atau mencatatkan perselisihan ini untuk dilimpahkan kepada pihak ketiga. Artinya gini, ketika tidak terjadi kesepakatan para pihak di dalam agenda bipartit, maka kita mencatatkan perselisihan ini kepada tingkat tripartit dengan melibatkan pemerintah. Pemerintah dalam ini adalah Sudinaker atau Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi. Nah, ini adalah bukti-bukti yang seperti dikatakan undang-undang tadi ya, bahwa bukti-bukti ini harus terlampir. Kalau yang mencatatkan adalah yang mewakili serikat pekerja ataupun pekerja katakan atau pengusaha katakan, contoh si buruh diwakilkan oleh induk organisasinya misalnya atau pengacara, tentu hal yang wajib dilakukan atau hal yang wajib dipenuhi adalah orang yang melaporkan harus menerima surat kuasa daripada buruh yang berselisih. Ini suatu hal yang mutlak dilakukan. Jadi dalam hal pencatatan biasanya kita lampiran dari pencatatan perselisihan ini adalah risalah pertama, risalah kedua, absensi, dan dilampirkan fotokopi dari surat kuasa kalau itu diwakilkan. Ya, tetapi kalau buruh itu mau mengadvokasi sendiri tanpa diwakilkan oleh pihak lain, maka tidak perlu surat kuasa tentunya. Ya, tetapi biasanya ini akan lebih karena begini, persoalannya adalah apakah dia sendiri ataukah dia secara bersama-sama, kan gitu. Artinya kalau secara bersama-sama atau kolektif memang itu pasti diwakilkan kepada si penerima kuasa. Tetapi kalau sendiri katakan tidak perlu dikasih atau bisa main sendiri, karena kalau kolektif artinya kan mereka secara bersama-sama menguasakan kepada pihak yang akan mewakilinya dalam perselisihan ini. Ya, jadi itu kawan-kawan tahap pertama. Ya, artinya kawan-kawan saya mau katakan di sini memang mungkin dalam hal implementasi atau pelaksanaan di lapangan tidak mungkin berjalan sama persis sampai apa yang saya sampaikan di sini. Tetapi ini kan gambaran sederhana sebenarnya bagaimana tahapan menuju sampai tripartit itu. Lalu pertanyaannya adalah ketika kita mencatatkan apa selanjutnya? Pihak Sudinaker atau Dinas Tenaga Kerja akan merespon surat kita biasanya minimal 7 hari setelah kita sampaikan. Para pihak akan dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja. Ya, para pihak dipanggil. Dalam tahapan pertama biasanya kita berbicara terkait agendanya, itu biasanya klarifikasi. Atau setelah klarifikasi ada penawaran. Klarifikasi dalam hal ini adalah bahwa Sudinaker akan mengklarifikasi persoalan kepada para pihak. Mengklarifikasi tentang bukti-bukti, mengklarifikasi tentang persoalan yang terjadi. Ya, itu tahap pertama, klarifikasi. Nah, karena menurut Undang-Undang 02 tahun 2004 bahwa penyelesaian di pasal 8, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau kabupaten kota. Mediator dalam hal ini adalah nanti setelah klarifikasi, ya, lalu ada juga di situ berbarengan biasanya. Ini selalu saya katakan biasanya ini tidak menjadi mutlak kawan-kawan, tetapi mungkin ada perbedaan juga di beberapa sudin terkait agenda panggilan pertama. Tetapi yang biasa terjadi di lapangan adalah panggilan pertama itu ada klarifikasi, lalu setelah klarifikasi hari itu juga akan ditawarkan kepada para pihak penyelesaian di dalam pihak atau tripartit ini mau menempuh apa. Ya, karena ada beberapa pilihan dalam bentuk penyelesaian di sini kawan-kawan, yaitu ada melalui konsiliasi, arbitrase, ataupun mediasi. Ya. Nah, tetapi saya mau bicara adalah bahwa kita bicara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, artinya ada memang pilihan-pilihan di sini, yaitu konsiliasi atau arbitrase. Kita coba nanti akan bahas ini di session berikutnya, tetapi kita bicara mediasi. Ya, ketika memang para pihak memilih, ini menjadi sebuah pilihan kawan-kawan, katakanlah para pihak sepakat memilih mediasi, kan gitu kan? Nah, akhirnya pihak Sudinaker atau Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi akan menyediakan mediator. Pihak mediator akan berada katakanlah di antara pihak yang berselisih antara pengusaha dan juga pekerja. Lalu dilakukanlah mediasi.
Ya, seperti kembali saya ulang di pasal 8 Undang-Undang 02 tahun 2004, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten ataupun kota. Ini disediakan dan ini memang sudah menjadi hak kita untuk mendapatkan seorang mediator ketika memang para pihak bersepakat untuk memilih mediasi penyelesaian perselisihan ini. Ya, lalu apa yang akan dilakukan mediator kan gitu. Lalu setelah tahapan pertama adalah tentunya akan dilakukan beberapa kali mediasi. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, itu situasional. Tetapi saya mau katakan begini, mediator dalam hal ini adalah akan mencoba mencari win-win solution aja sebetulnya. Ya, mediator akan coba mendamaikan. Mediator akan mencoba memberikan advice atau saran-saran. Ya, saran-saran kepada para pihak bagaimana supaya perselisihan ini selesai. Bagaimana supaya para pihak berbicara adalah win-win solution, bukan bicara menang dan kalah, karena mediator tidak akan mengeluarkan sebuah keputusan atau ketetapan, tidak. Mediator akan coba menggiring para pihak untuk sebuah penyelesaian yang kalau boleh dibilang lebih kepada musyawarah mufakat seperti itu. Ya, ketika para pihak tidak ada yang dirugikan. Ketika para pihak mencoba membuang ego masing-masing, ya dibutuhkan memang keahlian seorang mediator di sini. Ya, pertemuan ini seperti tadi saya katakan bisa terjadi beberapa kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Ya, tetapi memang ini juga tetap ada deadline-nya, ada batasannya juga kan gitu. Ada batasan juga sampai sejauh mana mediator katakan melakukan mediasi. Ya, jadi mediasi dalam hal ini ketika memang tidak mencapai sebuah kesepakatan, tentu mediator atau suku dinas tenaga kerja juga akan mengeluarkan semacam apa sih yang menjadi produk mereka kan gitu. Ya, jadi ada aturan yang mengatur bahwa memang selambat-lambatnya 30 hari setelah surat masuk, lalu masuk ke dalam tahap proses, ketika memang tidak ada kesepakatan, sekali lagi saya bilang, ketika tidak ada kesepakatan, tapi kalau ada kesepakatan di dalam mediasi, maka kembali akan dibuatkan PB, perjanjian bersama. Ya, terlepas apa dari keputusan para pihak yang coba dimediasi oleh mediator, lalu para pihak sepakat, maka akan dibuatkan sebuah perjanjian bersama. Perjanjian bersama ini menjadi sebuah ketetapan untuk dipatuhi oleh para pihak. Ya, tetapi persoalannya adalah ketika tidak terjadi kesepakatan, maka tentu tidak ada PB. Ya, maka apa yang dilakukan oleh mediator? Mediator dalam hal ini suku dinas tenaga kerja atau dinas tenaga kerja kota akan mengeluarkan sebuah anjuran. Ya, anjuran ini wajib mediator mengeluarkan 30 hari selama proses mediasi ini. Artinya batasannya ada 30 hari. Tetapi kembali saya katakan di lapangan kadang-kadang juga berbeda. Ya, itu tetap fleksibel, itu situasional, bisa saja lebih dari 30 hari karena memang ada upaya-upaya dari mediator untuk mencoba tetap mengupayakan adanya penyelesaian. Ya, jadi tetapi ketika pun tidak ada, maka kembali saya katakan mediator akan mengeluarkan anjuran. Tapi sedikit sebelum anjuran, ya biasanya dalam proses ini sampai kepada terakhir katakan pertemuan, para pihak akan membuat sebuah kronologi. Kronologi adalah para pihak akan menceritakan asal muasal terjadi perselisihan, lalu nanti didukung oleh di sana oleh fakta-fakta pendukung seperti dasar hukumnya apa, dasar undang-undangnya apa, persoalan sebenarnya apa di perusahaan itu, sehingga ini menjadi acuan kepada mediator untuk mengeluarkan sebuah anjuran. Mediator akan mempertimbangkan segala sesuatu terkait apa yang menjadi atau apa yang terjadi di perusahaan, apa sebab muasabab terjadi perselisihan, dasar-dasar hukum yang menjadi argumentasi para pihak. Dengan pertimbangan ini tentunya mediator akan membuat sebuah anjuran berdasarkan hasil dari audit dari mediator, lalu data-data, bukti-bukti pendukung yang para pihak sampaikan, mediator akan menganjurkan itu. Terlepas apa isi daripada anjuran itu. Ya. Nah, anjuran ini dikeluarkan oleh mediator ya untuk para pihak. Sekali lagi saya katakan sifatnya hanya sebuah anjuran, bukan sebuah ketetapan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Lalu para pihak dalam jangka waktu 10 hari harus memberi jawaban terkait anjuran dari mediator tadi. Menerima anjuran itu atau menolak anjuran itu. Nah, kalau kedua belah pihak menerima, artinya ada kesepakatan. Apabila terjadi kesepakatan dalam perundingan tripartit,
Ya, artinya adalah sebuah penyelesaian di sana, ya maka akan dibuat sebuah perjanjian bersama. Ya, jadi para pihak mengikatkan apa yang sudah disepakati dalam sebuah perjanjian yang pada akhirnya harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Ya, seperti di dalam Undang-Undang 02 tahun 2004 pasal 13 ayat 1, dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Ya, artinya ketika mediator berhasil membawa perselisihan ini kepada kesepakatan, lalu dibuat sebuah perjanjian, lalu PB ini ditandatangani oleh para pihak, saksinya adalah mediator. Lalu tadi dikatakan di sana didaftar di pengadilan hubungan industrial di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti. Nah, ya, artinya supaya perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, maka didaftarkanlah PB ini di pengadilan hubungan industrial. Seperti di awal saya bilang, ketika juga di antar perusahaan ada kesepakatan buat PB, karena itu tadi untuk menjamin para pihak menjalankan. Nah, ketika tidak para pihak one prestasi katakan tidak menjalankan, maka ya pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat. Nah, jadi gugatannya adalah berdasarkan PB ini. Ya, itu fungsinya PB ini. Ya, biasanya juga di sana ada sanksi-sanksi memang dimuat di sana. Ya, itu kalau terjadi kesepakatan. Tetapi bila tidak, ya, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran. Ya, seperti tadi saya katakan, ini adalah di pasal 13 ayat 2 di Undang-Undang 02 tahun 2004. Ya, maka anjuran ini, ya, seperti tadi saya katakan, mediator mengeluarkan sebuah anjuran berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan argumentasi-argumentasi yang tentunya berdasarkan by data oleh para pihak, mengeluarkan sebuah anjuran. Nah, para pihak yang menolak biasanya itu melakukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan sebuah penetapan. Ya, tetapi di awal sesi pertama saya bilang biasanya kalau pekerja menerima, perusahaan menolak, perusahaan juga jarang menggugat. Ini kan jadi persoalan. Ya, tetapi jangan juga artinya gini, itu tidak menjadi selesai. Karena kalau sekalipun kita pihak menerima, lalu pihak yang menolak tidak melakukan gugatan, kita pihak menerima bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, tiketnya untuk melakukan gugatan ke pengadilan adalah anjuran itu. Ya, tiket pertama nanti akan melampirkan menjadi lampiran dalam hal kita membuat gugatan. Kita akan nanti bahas di sesi berikutnya terkait pengadilan hubungan industrialnya. Artinya tahapan berikutnya setelah ini, ya, bahwa ada tiket atau ada syarat yang harus dipenuhi ketika memang kita mau melakukan gugatan ke pengadilan. Salah satu syarat yang terpenting adalah anjuran. Anjuran ini menjadi salah satu syarat penting ketika kita mau gugatan. Pun memang ada juga contoh di pengadilan-pengadilan lain yang mensyaratkan harus ada risalah perundingan tripartit, ya. Tapi kalau saya bicara konteks DKI Jakarta, biasanya kami hanya melampirkan anjuran saja. Ya, tetapi ada juga pengadilan-pengadilan lain atau juga di dalam undang-undangnya dikatakan harus melampirkan risalah perundingan tentunya. Ya, jadi itu kawan-kawan, kita bicara hari ini terkait konten kami PPHI. Ya, dalam hal ini kita bicara tripartit. Di segmen berikutnya kita akan bicara masalah setelah tripartit apa. Kita akan bicara terkait pengadilan hubungan industrial. Ya, ini yang bisa kami sampaikan, hal-hal yang sederhana yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini hal biasa memang, tetapi harapan kita adalah ketika ada kawan-kawan kita di luar sana yang belum memahami, tentunya hal ini sangat bermanfaat. Ya, itu dari kami kawan-kawan. Tetap tonton media kami Power Jakarta dalam ini konten-konten kami, yaitu litigasi. Itu dari saya. Kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup buruh.